to Z-Talks, Cakapan Generasi Now. Bersama saya Cantika dan rekan saya Goldina yang akan menemani teman-teman sekalian dalam 20 menit ke depan. Nah, seneng banget hari ini Z-Talks bisa tayang perdana, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang menginspirasi. Nah, pasti teman-teman kan pada penasaran nih, pada kepo. Kenapa sih talk show ini tuh namanya Z-Talks? Nah, dari namanya aja udah kelihatan. Kenapa Z-Talks? Kan Gen Z. Z-Talks kan. Talks, ngobrol. Nah, jadi di Z-Talks ini kita bakal ngobrolin permasalahan-permasalahan generasi Z. Emangnya permasalahan generasi Z itu apa aja sih, Kak? Ada banyak banget. Seperti kesehatan mental, depresi, percintaan, dan masih banyak lagi yang bisa kita bahas di talk show ini. Nah, bener banget. Saking banyaknya permasalahan kita sampai bingung mau bahas yang mana kan? Iya. Tapi di episode perdana kali ini kita bakal ngebahas tentang insecurities. Menurut Goldie nih, insecure itu apa sih? Secara umum aja ya, insecure itu perasaan kurang percaya diri. Nah, kurang percaya dirinya tuh bisa dari berbagai aspek. Aspek fisik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. By the way, kamu pernah insecure nggak? Pernah dong pastinya, dan itu rasanya nggak nyaman banget. Buat teman-teman di rumah nih yang lagi merasa insecure, pasti juga merasakan hal yang sama. Nah, maka dari itu, kita akan mendatangkan narasumber yang bisa membantu kita untuk bangkit dari rasa insecure itu. Siapa itu, Gol? Nah, narasumber kita kali ini yang pertama tuh, cantik. Cewek pastinya. Iya dong. Terus, jago public speaking. Terus aktif. Dan yang terpenting, dia adalah pemenang juara 1 Duta Kampus Universitas Slamet Riyadi Surakarta tahun 2022. Keren banget. Penasaran kan? Langsung saja kita hadirkan Titis Sukma Rosalita. Silahkan duduk. Halo Kak Goldina. Cantika. Kak Titis apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, Sehat ya? Mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Titis Sukma Rosalita. Aku biasa dipanggil Titis. Aku adalah mahasiswi semester 5 dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Dan kebetulan aku adalah winner putri dari Duta Kampus Unisri tahun 2022. Keren banget. Nah, Kak Titis, kesibukannya apa nih? Kesibukannya ya, kebetulan saya menjadi kura-kura nih Kak. Kuliah rapat. Kuliah pulang. Iya, aku gabung di UKM Duta Kampus nih Kak ya, karena belum serah terima jabatan, jadi aku sebagai Duta Kampus 2022 masih aktif lah ya untuk masih di kegiatannya Duta Kampus, dan aku juga gabung Ormawa di Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Aduh, sibuk sekali guys. Mantap sih. Nah, gini Kak, jadi di Z-Talks ini, di episode perdana ini kita bakal ngebahas tentang insecurities. Karena kan pasti banyak generasi Z sekarang ini yang merasakan insecurities. Nah, jadi langsung masuk aja ya, menurut Kak Titis, definisi perasaan insecure itu apa sih Kak? Kalau menurut aku pribadi ya, insecure itu merupakan sebuah perasaan yang dimana artinya itu sosok yang insecure itu berarti tidak mampu itu tidak mampu melakukan sesuatu ya kayak gitu, dan berimbas kepada rasa itu tidak percaya diri dan membuat sosok itu tidak percaya diri, kemudian tidak merasa aman dan rasa cemas, dan tentunya berimpak juga ke lingkungan sekitarnya kayak gitu. Jadi mulai dari teman-temannya juga merasakan dampak ke-insecurean itu, kemudian keluarga juga, dan pasangan ya tentunya kayak gitu. Menurut aku ya gitu. Kalau Kak Titis sendiri tuh pernah ngerasain insecure nggak? Kalau aku ya sebagai seorang manusia biasa ya, aku juga pernah ngerasain ya insecure kayak gitu. Dulu sebelum di titik sekarang aku sering banget ya ngalamin insecure. Apalagi insecure tentang fisik, tentang prestasi kayak gitu. Dulu, ini aku sharing aja ya sekalian ya. Boleh Waktu dulu sebelum masuk kuliah itu aku sering banget insecure ya, karena mungkin karena Goldina tahu ya, waktu SMP
SMP, kita satu SMP Iya, ya, kita sharing bener. aja. Aku tuh mungkin bisa dibilang kayak pakai kacamata yang setebal itu, kemudian belum bisa ngerawat diri, belum bisa belum bisa ngerawat diri sampai ya seperti sekarang kayak gitu. Mungkin sering diejek sana sini dan itu buat aku insecure kayak gitu. Dan aku juga insecure tentang pencapaian juga, tentang prestasi dari teman-teman aku yang mungkin lebih dari aku tentang prestasi akademik maupun non akademik ya, dan juga kemampuan public speaking sih dulunya kayak gitu. Oh, berarti faktor yang paling menyebabkan Mbak Titis insecure itu ya fisik, terus Fisik, kemudian pencapaian orang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak aspek ya untuk adanya penyebab untuk insecure ya. Kalau dari aku pribadi itu bisa menyimpulkan kalau penyebab insecure itu ada 3. Yang pertama itu ada media sosial, yang kedua itu lingkungan, dan juga diri sendiri. Kenapa media sosial? Kenapa aku menganggap media sosial itu yang pertama? Karena ya seperti kita tahu, kita semua memposting apapun di media sosial ya. Baik prestasi, baik-baiknya orang itu mesti kita posting di Instagram, dan kita taunya itu ya baik-baik aja kayak gitu. Makanya kita bisa menyimpulkan medsos itu menjadi salah satu penyebab yang utama. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan sih. Lingkungan itu mungkin sesimpel omongan orang aja tuh bisa bikin kita insecure ya gitu. Dan yang terakhir tuh ada diri sendiri sih. Kalau diri sendiri tuh tergantung mindset kita ya. Mindset kita mungkin bisa dipengaruhi karena medsos itu tadi, dan juga omongan orang itu tadi sih. iya Kayak sih. gitu. Tapi emang Instagram itu ngaruh banget sih. Aku juga Betul. ngerasain kok, Kak. Kayak sekarang tuh aku lagi di fase insecure, padahal saya lagi nge-host tentang insecurities, tapi lagi insecure nih. Makanya butuh pencerahan dari Mbak Titis. Kalau lihat media sosial itu isinya bagus-bagus semua, jadi kita pikir itu kok orang-orang bisa kayak gini ya, kok aku kayak gini ya, gitu kan. Bener-bener banget. Nah, kalau Kak Titis itu aspek yang paling mempengaruhi sehingga Kak Titis bisa merasa insecure itu apa? Aspek yang paling terbesar ya. Iya, Kalau yang dari terbesar. aku itu justru malah diri sendiri ya. Diri sendiri yang bikin aspek terbesar insecure. Kenapa? Karena terlepas dari medsos ataupun lingkungan, itu yang nyaring ataupun yang ngatur tetap diri sendiri, tetap mindset kita kayak gitu, dan tetap mental kita yang jadi tameng untuk semuanya kayak gitu. Jadi aspek terbesar kalau dari diri aku sendiri kayak gitu sih. Nah, kalau ngerasa insecure itu kan pasti dampak untuk diri sendiri itu kan pasti kan ada gitu. Nah, setelah perasaan insecure itu muncul ke Mbak Titis, yang Mbak Titis rasakan itu apa? Kayak aku rasain ya. Aku jadi malu kalau misalnya dulu itu ya, waktu insecure ya. Sekarang memang masih insecure, cuman sekarang lebih bisa ngontrol lebih bisa ngontrol kelihatan dan kok, Kak. lebih bisa ngontrol dan lebih bisa ngobatin lah ya insecure di diri aku tuh. Obatnya apa kayak gitu, aku udah mulai mengerti diri aku sendiri. Nah dulu kalau waktu aku insecure-nya ya, aku tuh bisa sampai nggak makan 2 hari kayak gitu, sampai bisa kayak ngurung diri aku di kamar, terus cuma Spotify-an aja, AirPod-an kayak gitu, sampai nangis kayak gitu. Jadi aku kayak ngerotokin diri aku sendiri dan membandingkan aku dengan sosok yang aku insecurein kayak gitu. Terus jadi males buat ketemu orang gitu nggak sih, Kak? Malas Nggak nemuin pede orang, gitu ya? iya, malas nemuin orang, malas berinteraksi, ngobrol, itu malas banget. Jadi aku pengen kayak ya udah aku punya dunia sendiri nih hari ini, aku pokoknya kayak gitu. Wah, Nah, buat teman-teman yang mau tahu kelanjutannya, tunggu jeda yang satu ini.
di Sitox, Cakapan Generasi Now. Nah, buat teman-teman pasti udah penasaran kan kelanjutannya seperti apa? Kak Titis, ketika perasaan insecure itu muncul, hal apa sih yang dilakuin sama Kak Titis? Hal apa yang aku lakuin ya? Buat mengatasi itu. Oke. Yang pertama, ini aku sharing aja ya yang aku lakuin. Kan aku juga tadi bilang ya, aku cerita waktu dulu tuh aku belum benar-benar bisa, belum ngontrol gimana sih cara ngobatin insecure aku. Dan sekarang aku tahu karena yang pertama, aku itu mengenali diri aku. Jadi aku kenal kelebihan dan kekurangan aku tuh seperti apa. Kemudian aku menerima kelemahan aku tuh kayak apa dan kelebihan aku tuh seperti apa. Jadinya aku mengenali diriku dulu dan aku menerima kalau diriku tuh kayak gini, kayak gitu. Terus kemudian aku menerima perasaan-perasaan insecure kayak itu tadi ya. Jadi aku bukan yang menolak dengan dengerin musik dan menjauhi orang-orang kayak gitu. Aku nggak kayak gitu lagi. Tapi aku lebih menerima diri aku dengan segala kekuranganku kayak gitu ya. Terus yang kemudian aku mencoba berpikir positif kayak gitu. Aku berpikir positif. Jadi bukan lagi mindset aku tuh bukan lagi kayak kok aku orang iso ya kayak kok aku tuh nggak bisa ya kayak mbak ini atau ini yang aku insecurein kayak gitu ya. Jadi aku lebih ke oh aku pasti bisa kok kayak dia. Oh aku pasti bisa kok kayak ini kayak itu gitu. Jadi lebih ke mindset yang aku rubah kayak gitu. Terus kemudian aku tentuin goals aku sih, tentuin goals dan tujuan aku. Kalau aku pengen kayak gini, berarti step by step yang aku lakuin tuh harus kayak gimana. Jadi aku mulai susun kayak gitu dan mau aku lakuin sampai sekarang. Dan tentunya dalam proses kayak gitu pun ya, proses semuanya aku juga melakukan, aku sambil juga dengan hal-hal yang aku sukain. Jadi aku tetap melakukan hal-hal yang aku sukai kayak apa ya, dengan hobi aku, dengan segala apa yang aku sukai. Kayak misal aku suka makan banyak kayak gitu, walaupun aku insecure kalau dengan paha aku yang besar atau aku juga nggak mikirin kayak gitu. Jadi yang penting mindset aku positif dulu dan aku ada proses untuk merubah kelemahan aku itu tadi dan aku tetap melakukan hal-hal yang aku sukai kayak gitu. Keren banget. Nah, iya makanya keren banget kan. Aku juga jadi kayak oh berarti gitu ya cara Ya, mengatasinya gitu. Nah, apa? Gimana sih Kak caranya kok untuk mengatasi itu semua sehingga bisa berada di titik yang sekarang, bisa menjadi duta kampus, jago public speaking. Nah, itu tuh gimana sih? Alhamdulillah ya aku udah berasa ada di titik sekarang itu ya, yang itu tadi yang aku bilang tadi, aku mencoba untuk untuk tahu dan memahami diri aku sendiri itu kayak gimana. Kemudian aku menerima kalau kekurangan aku itu di ABCD ada lah ya, banyak karena setiap orang itu ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Dan aku mencoba untuk sayang sama diri aku. Jadi aku nggak terlalu peduli dan aku nggak fokus dengan orang lain di luar sana. Jadi aku lebih fokus ke diri aku sendiri, aku lebih fokus ke progres diri aku sendiri dan akhirnya aku bisa sampai sekarang. Terjadilah Mbak Iya, Titis dan yang aku percaya kalau setiap orang tuh ada proses masing-masing. Dan tentunya kalau kita mencapai proses kita itu haruslah kita tujukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk mencari validasi dari orang lain. Iya, Gitu. keren banget. Benar-benar. Jadi daripada mikirin kekurangan diri kita, lebih baik diterima, terus melakukan apa yang kita bisa lakukan. Betul. Biar kelebihan kita itu kelihatan gitu ya. Betul Jadi orang-orang sekali. nggak cuma ngelihat kekurangan kita aja. Jadi kita harus lebih unggulin kelebihan kita ya kayak Dan gitu. tentunya berubah itu buat diri sendiri ya Kak, bukan buat orang lain. Kalau buat orang lain nggak akan terpenuhi Iya, terus. nggak akan ada habisnya kan. Iya, benar. Iya, kayak gitu. Nah, Kak Titis ini kan lagi sibuk banget ya. Terus gimana sih biar bisa ngebagi waktu buat kuliah, buat berorganisasi dan buat yang lainnya gitu? Kayak gitu ya. Sebenarnya kalau sampai sekarang ya, kalau dibilang atur waktu ya, aku tuh udah kebiasaan dari dulu tuh menyusun skala prioritas kayak gitu ya. Jadi dengan cara aku notes yang prioritas banget itu apa aja sih hal yang emang harus aku selesaikan di hari ini tuh apa, kemudian harus aku selesaikan di hari esoknya tuh apa. Jadi mungkin boleh teman-teman ngecek notes aku tuh tiap hari ada aja yang dikerjain. Jadi ada aja kayak susunan hari Senin tuh ngapain, jam segini tuh ngapain, jadi ada. Jadi dari dulu semester 1 pun aku udah membiasakan diri kayak gitu. Jadi mungkin
itu mempermudah aku di titik sekarang gitu. Dengan tambahnya kesibukan, jadi aku semakin bisa aja, semakin available aja gitu loh untuk ngatur segala kesibukan kayak gitu sih. Jadi dengan cara nyusun skala prioritas dan manage waktu sih. Iya, Kayak gitu. soalnya sekarang tuh gini loh Kak, banyak yang ini menurut pendapatku sebagai mahasiswa kupu-kupu ya, Iya. soalnya banyak yang ikut organisasi, tapi kalau tugas kelompok nggak pernah datang gitu. Nah itu tuh pendapat Mbak Titis gimana? Kayak gitu juga aku sering menemukan juga ya Mbak Dina ya seperti itu. Aku juga nggak tahu ya, maksudnya apakah dia itu benar-benar sepenting itu ya di Iya. organisasi. Cuman kewajiban kita kalau sebagai mahasiswa itu ya memang yang diprioritaskan haruslah tugas kelompok ya teman-teman semuanya ingat Gen Z teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi jangan dilupain walaupun kalian aktif di organisasi, cuman kewajiban kalian adalah tetap mengerjakan tugas kelompok di kelas kalian masing-masing kayak gitu. Benar banget. Kak, balik lagi di notes itu tadi. Aku sendiri sebenarnya tuh juga bikin notes kayak gitu. Tapi banyak malesnya. Itu gimana cara ngatasinnya? Kalau ngatasinnya ya, aku sebenarnya juga nggak sedisiplin itu sih, Masku. Aku juga ada kayak part-part di mana aku malas, di mana aku nunda hal ini tuh aku kerjain di besok kayak gitu ada. Cuman balik lagi ya karena kalau itu nggak sepenting itu pasti aku tunda. Tapi kalau itu udah penting banget, udah mepet banget deadline dan segala macam harus aku kerjain. Jadi paksa diri kamu untuk benar-benar ngelakuin yang udah kamu susun. Gitu. Jadi emang harus melawan rasa malas itu Betul. tadi Iya. ya. sekali. Sangatlah susah Kayak gitu. guys, benar. Tapi kalau kita mau glow up, mau nggak insecure lagi, mau berubah, ya kita harus melawan rasa malas itu. Nah, kan kegiatannya Mbak Titis banyak banget, harus ngatur ini, ngatur itu. Capek kan pasti. Capek. Nah, fisik sih capek, lah batin juga capek. Nah, pasti kan butuh support system kan. Nah, support system terbesarnya Kak Titis siapa? Support system terbesar aku ya, yang pertama keluarga sih. Kedua orang tua aku bener-bener sayang banget ya sama aku. Kalau manggil ayah aku tuh babe, kalau manggil ibu aku tuh mami. Jadi kedua orang tua aku itu sangatlah apa ya, menjadi sosok yang 90% dari hidup aku tuh mereka gitu loh. Jadi artian aku sampai di titik sekarang itu ya karena mereka, karena doa restu mereka, karena didikan mereka dari kecil ngedidik aku dari waktu TK. Atau aku udah sharing aja ya ini ya, aku tuh udah kayak disuruh pentas di TK gitu, disuruh pentas. Jadi aku masih TK, aku ingat banget ya, sampai di memori aku tuh tercetak banget karena itu bener-bener ini ya kayak momen banget buat aku. Tuh waktu aku TK kecil, itu aku bener-bener disuruh tampil ya, disuruh tampil nyanyi. Itu waktu perpisahannya TKP. Jadi kebayang ya, aku masih kecil banget tapi udah disuruh pentas di depan orang tuanya si anak-anak ini. Dan kemudian SD juga sudah didorong untuk lebih aktif lagi. Kalau di kelas jadi seringin tanya, kemudian di SMP juga seperti itu, dan di SMK juga seperti itu. Jadi karena aku juga gabung di ini ya, aktif juga di Karang Taruna, lingkup RT aku atau di lingkup rumah aku itu, jadi lebih didorong keluarga aku juga untuk aktif di sisi itu juga. Jadi public speakingnya mungkin lebih bisa terasa, lebih udah terlatih waktu di Karang Taruna kayak gitu sih. Nah, Mbak Titis, kan pasti dalam menghadapi semua kegiatannya Mbak Titis itu ada suka dukanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sukanya apa, dukanya apa gitu. Sukanya dengan kesibukan yang aku alami ini, yang pertama yang aku rasain itu nambah relasi ya. Benar-benar aku rasain banget relasi aku benar-benar nambah, teman aku benar-benar nambah dari segala sisi ya, mulai dari yang dewasa, mulai dari yang kampus lain, duta kampus yang lain, kemudian wawasan aku juga bertambah karena bertambah teman-temannya, otomatis yang aku sharingan juga beda-beda. Dan itu bertambah juga wawasan aku tentang mungkin tentang keseluruhan UNS itu kayak gimana, USB kayak gimana, dan teman-teman yang lain. Jadi nambah wawasan aku sukanya itu. Kemudian aku juga sampai titik sekarang aku benar-benar ngerasain kalau aku tuh kompetensi aku lebih berkembang aja karena aku diberi kesempatan ya. Kalau
Jadi duta kamusan istilahnya kayak lebih dikasih space untuk tampil di depan kayak gitu ya. Dan itu membuat aku kayak memaksakan diri untuk benar-benar bisa ngomong nih di depan umum dan benar-benar bisa menempatkan diri nih di depan umum. Jadi dengan keterpaksaan itu jadinya alhamdulillah menjadi aku yang Sekarang. Siti Sukma yang seperti ini. Kayak gitu sih. Iya sih. Keren banget. Dan dukanya ya itu tadi sih ya, dengan kesibukannya kayak gitu mungkin lelah batin dan fisik itu juga sering terjadi sih. Jadi dan waktu untuk istirahat juga berkurang. Jadi ya itu kendala aku sampai sekarang kayak gitu. Masih nyolong-nyolong buat healing ini kayak gitu. Tapi udah nyaman dengan posisi yang seperti itu ya. Alhamdulillah sudah nyaman. Nah, buat teman-teman yang penasaran kelanjutannya, tunggu jeda yang satu ini. Kembali lagi di Zitox, Cakapan Generasi Now. Yeay. Nah, ini kita udah masuk ke section yang terakhir. Jadi gini Kak Titis, kemarin kita udah buka question box di Instagram Zitox dan ada yang tanya tentang insecurities. Iya nih Kak Titis, aku bacain ya pertanyaannya Boleh. dari Langsung saja. teman-teman. Menurut Galih Pratama, menurut pendapat Kak Titis, apakah insecurity selalu mengarah kepada hal yang negatif? Oke, langsung aku jawab aja ya. Iya. Insecure, oh ya, oke. Insecure itu tidak melulu akan berdampak ke hal negatif ya. Cuman dampaknya di hal negatif juga ada kayak gitu. Jadi negatifnya kalau kita terus melulu dirundung dengan keinsecurean kita, otomatis kita akan ngedown, mental kita akan jadi kita tidak akan bersemangat lagi untuk memulai hari-hari kita kayak gitu. Cuman insecure itu juga tidak melulu di hal negatif itu tadi ya. Ada juga dampak positifnya di kalau kita mengalami insecure, kita jadi kita jadi lebih tahu untuk kelemahan kita tuh apa dan apa yang kita insecurein dari sosok itu gitu loh. Jadi kita lebih tahu gimana untuk untuk ngolah kelemahan kita biar bisa sama kayak yang kita insecurein kayak gitu. Jadi kita lebih bisa untuk ngolah kelemahan kita sih kayak gitu dengan adanya insecure kayak gitu. Jadi bijak-bijaklah mengatur insecure kalian kayak gitu. Soalnya terkadang kalau kita terlalu percaya diri tapi nggak ngelihat kekurangan kita, itu juga kurang gimana gitu ya. Jadi kadang insecure tuh juga penting biar kita mau berubah untuk menjadi yang lebih baik lah. Kita bisa sadar diri kayak gitu. Iya benar itu, sadar diri. Nah, terus nih pertanyaan kedua dari @johanandana. Gimana sih Kak cara mengubah rasa insecure menjadi bersyukur? Oke, cara berubah insecure jadi bersyukur ya. Iya. Yang pertama, teman-teman haruslah tahu kelebihan dan juga kelemahan dari teman-teman masing-masing. Jadi janganlah melulu berpikir bahwa kalau teman-teman itu ngerasa jauh banget gitu loh dari sosok yang kalian insecurein. Jadi berhentilah mikir yang enggak, berpikirlah yang positif. Berpikirlah bahwa teman-teman itu sosok yang teman-teman kan udah diciptain, kita kan udah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu sebagai makhluk yang sempurna ya. Sebagai makhluk yang komplit nih dari atas sampai telapak kaki itu sempurna lah kayak gitu. Dan kita itu diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk yang bernilai. Jadi cobalah lihat diri kalian itu bahwa teman-teman itu makhluk yang bernilai, yang yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing gitu. Jadi stop bandingin diri kalian dengan orang lain dan fokuslah untuk
upgrade diri kalian masing-masing dan rubah insecure jadi bersyukur. Gitu. Ini bagus banget. Nah, Kak Titis, ini ada pertanyaan terakhir nih. Tips apa atau pesan yang ingin Kak Titis sampaikan buat teman-teman yang ada di rumah supaya bisa bangkit dari rasa insecure itu, sehingga kan bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti Kak Titis saat ini. Gila ya, kalau tips dari aku ya, aku cuma pengen ngasih pesan aja ya ke Gen Z yang di luar sana yang lagi nonton. Kalau kalian lagi ngerasain insecure ya, lagi ngerasa down banget, kalau kalian lagi ngerutuki diri kalian, kalau kalian itu nggak sebanding dengan teman-teman kalian di luar sana, kalau kalian lagi pokoknya ngerasa hidup kalian itu lagi di bawah banget, stop pikirin kayak gitu, berhenti. Ayo berpikirlah positif lagi bahwa teman-teman itu lebih dari itu, bahwa teman-teman itu punya nilai masing-masing di diri kalian, bahwa teman-teman itu punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Jadi ayo ayo galilah kelebihan kita sehingga itu menjadi kekuatan kita kayak gitu, sehingga dengan kelebihan-kelebihan kita itu tadi kita jadi tahu gimana cara ngolah kelemahan kita bisa handle kelemahan kita kayak gimana, dan itu akan jadi faktor pendukung kita untuk ada nih keunggulan baru dari diri kita, dan itu akan membentuk diri kita jadi punya branding yang bagus tentunya untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Gitu. Keren banget tuh guys. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Titis. Nah, by the way, terima kasih ya Kak Titis sudah Iya. mau hadir ke talk show kita Zitox. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Iya, padahal sudah sibuk. bisa untuk sharing-sharing gitu, udah bersedia. Buat pemirsa di rumah, sampai ketemu lagi di Zitox. Cakapan Generasi Now.